Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan bil khusus para asatid yang ada di sini, ada Ustaz Yusrul Falah dan para asatid-asatid yang lainnya. Kita doakan, ada Pak Haji Sukemi, ada Pak Haji Supri dan yang lain-lain semuanya. Semoga Allah berkahi sisa umur beliau-beliau semua ini dan Allah jadikan terus bermanfaat bagi agama dan umat ini ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Majah meriwayatkan hadis an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, tahdurul malaikatu, para malaikat hadir. Fa idza kana ar-rajulu, maka apabila ada siapa lelaki yang akan mati itu adalah solihan, orang yang soleh. Qalu, para malaikat akan berkata, ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah, keluarlah wahai jiwa yang baik. Kanat fil jasadit thayyib, dan dia berada di dalam jasad yang baik. Ukhruji, keluarlah, hamidatan, dalam keadaan terpuji. Wa abshiri, dan bergembiralah birauhin wa raihan, dengan aneka nikmat dan rizki. Wa rabbin radin, dan Tuhan Allah ridha. Ghairu ghadbana, tanpa marah. Allah ridha dan tidak marah. Jadi kalau malaikat datang ke orang yang akan mati, dan orang yang akan mati itu termasuk orang yang soleh, maka malaikat itu berkata, ini hadisnya sahih, hadisnya sahih Ibnu Majah, Al-Hakim Al-Mustadrak, dan beliau mensahihkan riwayat ini. Jadi kalau orang yang akan meninggal itu adalah orang yang soleh, maka malaikat akan mengatakan,
wahai jiwa yang baik, silahkan yang tinggal di jasad yang baik, silahkan keluar dari jasad dan raganya dalam keadaan terpuji dan diberi kabar gembira tentang nikmat surga tentunya dalam bentuk rizki dan aneka nikmat-nikmat yang lain. Dan diberitakan kepada orang itu bahwa Allah ridho kepadanya dan tidak murka. Mungkin sering saya sampaikan di sini gitu. Kriteria dalam hadis ini kan untuk orang yang soleh. Soleh itu dari kata soluha, artinya bisa berlaku sepatutnya. Itu soluhan. Maka kalau kita sebagai seorang hamba ingin disebut sebagai hamba yang soleh, maka kita harus bisa berlaku sepatutnya sebagai seorang hamba kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara beribadah dengan baik dan benar. Nah, namun kita tidak hanya sebagai hamba, kita ini juga sebagai sesama bagi sesama. Maka kalau kita ingin disebut sebagai orang yang soleh, kita harus bisa berlaku sepatutnya sebagai sesama bagi sesama. Misalnya bisa berlaku sepatutnya sebagai seorang suami kepada istri, bisa berlaku sepatutnya sebagai seorang istri kepada suami, bisa berlaku sepatutnya sebagai orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Makanya dalam Islam itu orang itu harus soleh secara ritual, harus soleh secara sosial. Dua-duanya harus memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Nah, itulah kenapa di antara syarat kemuliaan seorang muslim itu adalah harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama. Wa duribat 'alaihimud dhillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dan ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali dengan tali hubungan baik mereka dari Allah dan tali hubungan baik mereka dari sesama. Makanya orang itu enggak disebut soleh kalau hanya memperbaiki hubungan dengan Allah, tapi dengan sesama dia buruk. Dan tidak disebut sebagai orang yang soleh juga kalau hanya baik pada sesama, tapi kepada Allah hubungannya buruk. Makanya harus dua-duanya. Sehingga di dalam Al-Quran itu perintah sholat itu tidak kurang dari 82 kali diulang dengan perintah zakat. Ya, dalam Al-Quran tidak kurang dari 82 kali perintah sholat diulang bersamaan dengan perintah zakat. Sholat hubungannya dengan Allah, zakat hubungannya dengan sesama. Itu harus. Nah, kadang setan main di sini nih. Orang dibuat merasa udah baik hanya karena dengan Allah hubungannya baik, walaupun dengan sesama dia buruk. Nah, atau dibalik, merasa sudah baik hanya karena dengan sesama dia udah baik, walaupun tidak sholat. Sehingga ngomongnya apa? Masih penting saya lah, walaupun nggak sholat, tapi saya kan peduli. Daripada Bu Haji itu pelit misalnya. Tapi dia hanya bisa berani membandingkan dirinya dengan orang yang ritualnya bagus, sosialnya buruk. Nggak berani dia membandingkan dengan orang yang sosialnya bagus, ritualnya bagus, nggak berani. Karenanya seorang yang soleh itu harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama. Harus dua-duanya harus. Itu seperti itu. Nah, kalau kita seperti itu, insya Allah dan semoga ya, kita termasuk yang nanti pada saat ajal kita, ketika nyawa sampai sini kan melihat surga itu, insya Allah semoga kita termasuk yang melihat surga ya, amin insya Allah. Bahkan semoga kita melihat penghuni terbaiknya surga, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian malaikat yang bagian menemani tadi itu, tim malaikat rahmat yang menemani itu akan membisiki, ya ayyatuhan nafsul thayyibah. Ya, kalau di Al-Fajr versi Ahmad, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus. Tapi kalau yang versi riwayat ini, ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Jadi ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah. Hei jiwa yang baik, silakan keluar menghadap kepada Tuhanmu Allah dalam keadaan roh yang baik
di dalam jasad yang baik. Dipuji begitu. Dalam keadaan terpuji karena dipuji oleh Allah, dan dalam keadaan dijamin masuk surga, dapat rezeki dan aneka kenikmatan. Kemudian dikatakan Allah ridho dan tidak akan murka. Maka roh itu dengan senang hati mau keluar. Ini versi riwayat ini. Kalau versi Ahmad kan dibisiki, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, jadi suruh keluar dengan dipanggil sebagai jiwa yang tenang. Itu seperti itu. Fala yazalu yuqal laha dzalika hatta takhruja, dan itu terus diucapkan oleh malaikat sampai betul-betul rohnya itu keluar dari jasadnya. Jadi dalam proses, karena sakaratul maut itu proses pencabutan nyawa itu dalam hadis riwayat Ahmad diantaranya, roh itu dicabut dari arah ubun-ubun, tapi yang ketarik dari arah kaki. Selama proses pencabutan itu dibisiki terus, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah oleh versi Ahmad ya. Oleh versi ini, ukhruji ayyatuhan nafsul thayyibah fil jasadit thayyib. Terus ucap Allah ridho kepada Anda dijamin masuk surga, terus sampai betul-betul ruh itu keluar dari raganya. Tsumma yu'raju biha ila sama, kemudian dibawa roh itu naik ke atas langit. Fayuftahu laha, maka dibukakan untuknya pintu langit. Fayuqalu, maka dikatakan man hada, siapa ini? Fayaquluna, maka mereka berkata fulan ibn fulan, fulan ibn fulan. Fayuqalu, maka dikatakan marhaban bin nafsit thayyibah kanat fil jasadit thayyib, selamat datang jiwa yang baik yang berada dalam jasad yang baik. Udkhuli, masuklah ke dalam langit pertama ini, hamidatan, dalam keadaan terpuji, wa absyiri, dan bergembiralah, birauhin wa raihan, dengan aneka rizki dan kenikmatan-kenikmatan, atau dalam kondisi mendapatkan fasilitas aneka rizki dan kenikmatan-kenikmatan. Wa rabbun radin, dan sementara Tuhanmu Allah ridho, ghaira ghadban, dalam keadaan tidak marah. Fala yazalu yuqalu, maka itu diucapkan terus laha, bagi roh yang masuk langit pertama tadi itu, zalika, diucapkan semua itu hatta tantahiyah, hingga sampailah dia ila sama, di langit allati, yang dia di dalam langit itu Allah Ta'ala, dia berjumpa Allah Ta'ala. Jadi kalau yang orang yang soleh, orang yang baik itu masuk langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu terus naik ke Sidratil Muntaha, terus sampai berjumpa dengan Allah. Begitu berjumpa dengan Allah, di hadis yang lain, hadis Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah ya hadisnya, kata Allah kepada malaikat bertanya, jiwa siapa yang kamu bawa itu? Dan Allah Maha tahu ini. Dan ini Allah bertanya bukan karena Allah nggak tahu, ini hanya bahasa administrasi. Kata malaikat, ini jiwa hambamu yang bernama, disebut nama terbaiknya, fulan ibn fulan. Sebutkan amal terbaiknya, sebutkan sebutan baiknya, sebutkan. Maka kata Allah, sini wahai hambaku, aku ampuni kamu. Jadi Allah ampuni. Begitu Allah ampuni, kata Allah kepada malaikat, bawa kembali dia ke barzahnya, karena belum waktunya dia berada di sini sampai akhir ajal. Nah, tapi sudah diampuni oleh Allah. Kalau sudah diampuni, udah kedepannya beres itu. Karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di langit di mana dia berjumpa dengan Allah. Ini jangan dipahami terus Allah itu tinggal di langit, ya, bukan. Allah memilih tempat perjumpaan dengan hambanya itu di langit. Seperti halnya Allah bicara langsung dengan Nabi Musa. Apakah Allah tinggal di Gunung Tursina? Tidak. Allah itu memilih tempat untuk Nabi Musa berbicara di Gunung Tursina. Sama Isra Mi'raj itu, apakah Allah tinggal di Sidratil Muntaha? Tidak. Allah memilihkan tempat untuk nabinya di Sidratil Muntaha. Nah, sama dengan roh ini, ketemu Allah di langit, bukan berarti kemudian Allah tinggal di langit, bukan. Allah memilih tempat perjumpaannya di langit. Paham ya? Nah, itu maksudnya. Oh, lanjut.
Fa idza kana ar-rajulu su', maka apabila yang mati itu adalah seorang yang jahat, qala, maka malaikat berkata, ukhruji, keluarlah engkau. Ayat Tuhan nafsul khabithah, hai jiwa yang busuk, kana fil jasadil khabith, yang tinggal di dalam jasad yang busuk juga, yang kotor. Ukhruji, keluarlah damimatan, dalam keadaan tercela. Wa absyiri bi jahimin wa ghassaq, dan bergembiralah, atau bergembira ini sarkasme ya, dengan neraka yang panas, dengan neraka jahim, neraka yang panas, wa ghassaq, dan air yang dingin. Jadi neraka itu ada siksaan yang panas, membakar, ada yang dingin. Bahkan di neraka itu ada tempat yang sangat dingin sekali sebagai siksaan itu. Dan ada sumur ratapan di neraka itu, yang sumur itu meratap, yang bahkan neraka nggak sanggup mendengar ratapannya, saking pilunya ratapan itu. Jadi di neraka itu bentuk siksaannya macam-macam, nggak cuma dibakar, tapi ada tempat yang sangat dingin, bahkan ada juga tempat yang istilahnya tadi itu sumur ratapan itu, yang ratapannya begitu pilu sampai neraka sendiri nggak sanggup mendengar ratapannya, saking pilunya. Ya Allah. Wa akharu min syaklihi azwaj, dan aneka siksaan yang lain yang beraneka ragam. Fala yazalu yuqaul laha, maka dikatakan kepada ruh tadi itu, dalika, ucapan tadi itu, hatta takhruja, hingga dia keluar dari jasadnya. Summa ya'ruju biha ila sama', dan malaikat itu membawa roh tadi itu naik ke atas langit. Fayuftahu laha, maka dibukakan untuknya. Fayuqalu, maka dikatakan, man hadza, sapa iki? Fayuqalu, maka dikatakan, fulanun fulan. Kalau tadi untuk yang baik disebutkan fulan ibn fulan, fulan anaknya fulan, bapaknya disebut, ibunya disebut kalau bahasa kita. Tapi kalau yang jahat bapaknya nggak disebut. Siapa lagi? Fulan, tidak pakai ibn fulan. Tahu nggak kenapa? Begini, kata Imam Nawawi rahimahullah, umumnya orang tua itu pengen anak itu baik. Normalnya orang tua pasti pengen anaknya baik. Sehingga kata Imam Nawawi rahimahullah, orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau kita memang dalam hati punya niat anak kita jadi anak yang baik, terus kemudian kok misalnya naudzubillah ya, kok dia tidak baik, kita nggak dapat dosanya, kita hanya dapat pahalanya saja kalau dia baik. Karena kita niat dia jadi anak yang baik, dan kita berusaha mendidik dia agar jadi anak yang baik, mendoakannya agar jadi anak yang baik. Kalau dia nggak baik, kita nggak dapat dosanya. Kenapa? Karena kita tidak meniatkan dia jadi anak yang nggak baik. Yang kita niatkan dia jadi anak yang baik. Makanya orang tuanya nggak diikut-ikutkan. Oh ini daploknya anaknya. Fayuqalu, maka dikatakan kepada ruh tadi itu, la, tidak boleh masuk. La marhaban bin nafsil khabis. Tidak ada selamat datang untuk jiwa yang kotor. Karena fil jasadil khabis, yang tinggal di dalam jasad yang kotor. Irji'i damimatan, pulang, balik dalam keadaan terhina atau tercela. Fa innaha la tuftahu laka abwabus sama', maka sungguhnya tidak dibukakan untukmu pintu langit. Fatursalu minas sama', maka dia pun dilempar dari arah langit. Summa tasiru ilal qabri, dan sampailah dia di kuburannya. Allah murka kepadanya, malaikat dilarang menerima yang bersangkutan. Akhirnya tidak boleh, langit pertama aja udah ditolak itu, dibanting dia ke bumi. Sampai di bumi, sampai di kuburnya, dia menjalani proses barzah. Kalau yang pertama tadi diceritakan dalam hadisnya riwayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah ya. Yang pertama tadi, kalau dia tidak termasuk orang yang bebas fitnah kubur, tetap ditanya, ada pertanyaan kubur, tapi pasti lulus. Begitu lulus, Allah berfirman, buka lorong tembus surga. Sehingga jadilah kuburnya seperti taman-taman surga. Semoga kita termasuk yang ini. Amin. Orang tua kita juga amin insyaallah.
Nah, ada juga yang kedua tadi nggak lulus itu. Kenapa nggak lulus? Allah murka. Begitu nggak lulus, Allah bilang buka lorong tembus neraka. Nauzubillah min syarri dzalik. Sehingga jadilah kuburnya seperti jurang-jurang neraka. Nauzubillah min syarri dzalik. Nah, kita ini tentu berharap kepada Allah, semoga kita semua ini bahkan bebas fitnah kubur ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Karena dalam hadis yang sahih dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, orang itu kalau barzahnya beres, kedepannya alamat beres. Jadi orang kalau barzahnya beres, alamat kedepannya beres. Tapi kalau barzahnya nggak beres, ke depan alamatnya nggak beres juga. Nah, makanya semoga kita termasuk yang bebas fitnah kubur. Amin insyaallah. Bahkan semoga kita bebas hisab, bebas adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan mumpung ngaji sambil doa nggih. Itu seperti kharajahu an Abi Bakar ibn Abi Syaibah. Telah mengeluarkan hadis ini siapa Ibnu Majah dari Abi Bakar ibn Abi Syaibah. Hadisnya sahih Ibnu Majah dan Al-Hakim Al-Mustadrak, dan dia mensahihkan riwayat ini. Nah, tadi yang kedua ini kan, kalau pertama jiwa yang soleh. Kalau ini kan jiwa yang kotor, jiwa yang busuk. Jadi gini, malaikat itu mencium aroma amal kita. Kalau baik itu aromanya wangi. Kita ngaji ini wangi ini, insyaallah, amin insyaallah. Karena wangi, malaikat rahmat mendekat, seneng gitu loh. Tapi kalau kita berbuat jahat, itu langsung keluar aroma busuk. Malaikat juga kenal itu, maka malaikat menjauh. Makanya begitu kita berzikir pada Allah misalnya, malaikat senang karena muncul aroma wangi dari zikir kita itu. Jadi malaikat itu bisa mencium aroma wangi amal soleh gitu loh. Begitu kita berbuat baik, wangi aromanya, malaikat mencium. Kalau kita berbuat jahat, langsung busuk aroma. Ibu-ibu senyum sama suami, itu wangi aromanya. Begitu muncul, langsung aromanya busuk. Ya pas istighfar, astagfirullah, itu aromanya wangi. Begitu mesuk, cerot, gitu. Langsung aromanya busuk. Jadi malaikat itu mencium aroma wangi amal soleh kita. Malaikat juga mencium aroma busuk maksiat kita. Kalau kita manusia kan tidak bisa mengendus, tidak tahu. Tapi malaikat dengan izin Allah tahu. Makanya kalau orang itu banyak beribadah, banyak beramal soleh, yang dekat itu malaikat rahmat. Tapi kalau orang jahat, malaikat rahmatnya pergi. Kalau malaikat rahmat pergi, yang betah siapa? Ya setan. Nah, makanya terserah mau temani malaikat rahmat atau temani setan. Nah, monggo. Jadi begitu kita beribadah, berzikir, beramal soleh, aroma wangi malaikat rahmat yang mendekat. Tapi kalau berbuat jahat, maksiat, mencaci maki dan seterusnya, yang datang adalah malaikat adab. Karena malaikat rahmatnya pergi, setannya yang betah di situ. Nauzubillahi min syarri dzalik. Ya, makanya guys, monggo dipilih mau dirahmati apa diadab. Semoga kita terus dirahmati. Amin. Allahumma amin insyaallah. Qala berkata siapa Imam Al-Qurtubi, kalau merujuk pada rujuknya ini Ibnu Majah ini. Ibnu Majah haddatsana telah menceritakan kepada kami, atau Imam Al-Qurtubi juga bisa ini. Qala berkata siapa muallif, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Syababah bin Yasar, Syababah ibn Yasar wa Siwarun dan Siwar, an Abi Dzib dari Abi Dzib, an Muhammad ibn Amr dari Muhammad ibn Amr ibn Atha, an Sa'id ibn Yasar dari Sa'id ibn Yasar, an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa hadza isnadun sahih, ini sanadnya sahih, sabitun otentik, ittafaqo ala rijalihi al-Bukhari, telah sepakat atas perawi hadisnya ini siapa al-Imam al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim dan Muslim, ma ada Ibnu Abi Syaibah selain dari Ibnu Abi Syaibah.
Fa innahu lil muslimin, maka sungguhnya hadis ini milik Imam Muslim wahdahu saja. Kharajahu Abd ibn Humaid aidan juga an ibn Abi Dzib, dari ibn Abi Dzib. Qala, berkata siapa Muhammad ibn Amr, fa haddatsan, maka telah menceritakan kepadaku siapa Sa'id ibn Yasar an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innal mayyita, sungguhnya mayyit, tahduruhu al malaikatu, datang kepadanya para malaikat. Fa idza kana rajulu shalih, maka apabila dia termasuk laki-laki yang saleh, qalu, para malaikat berkata, ukhruji ayyatuhar ruhut thayyibah, keluarlah wahai ruh yang baik. Fadzakarahu Muslimun an Abi Hurairah, maka telah menceritakan hadis ini siapa Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, idza kharajat ruhul abdil mu'mini talaqaha, atau talaqaha malakan yas'adani biha, maka apabila ruh seorang hamba yang mukmin sudah keluar dari jasadnya, akan dibawa oleh dua malaikat naik ke atas langit. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis sahih Muslim. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak. Nggih, monggo Pak Jibri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Nggih, monggo. Hanya kalau kita meninggal, harta kita tentunya menjadi hak ahli waris. Nggih. Cuma kalau misalnya kita meninggal, kita buat wasiat pada anak-anak, kan ya, kita memberikan, ya menurut bukan syariat Islam, menurut kita bisa membagilah secara wasiat. Cuma saya pesan satu ini, tolong misalnya kontrakan ini selamanya untuk hasilnya digunakan untuk kegiatan sosial, misalnya untuk amal jariah, untuk yatim. Jadi tidak dibagi wasiat saya itu boleh nggak saat kalau misalnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wasiat kepada ahli waris, kalau wasiatnya berupa harta, untuk pembagian harta dan pembagian itu tidak sesuai dengan waris Islam, otomatis wasiat itu batal, Pak Haji. Yang berlaku adalah perhitungan waris Islam kalau wasiatnya ke ahli waris terkait dengan harta. Tapi untuk wasiat yang kedua tadi, untuk kontrakan ini saya wasiatkan agar hasilnya seluruhnya untuk kepentingan sosial. Nah, selama wasiat Pak Haji tadi tidak lebih dari sepertiga total harta Pak Haji, boleh. Kalau lebih, maka yang dieksekusi hanya sepertiga total harta saja. Itu seperti itu. Nah, kalau saran saya, kalau untuk yang kontrakan itu diwakafkan saja, namanya wakaf ahli. Wakaf ahli itu wakafnya Pak Haji ke keluarga. Jadi kumpulkan semua keluarga, kontrakan ini saya ikrarkan wakaf kepada keluarga. Dan ini tidak boleh digunakan, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Dan semua hasil dari kontrakan ini, sebagiannya untuk kemaslahatan keluarga misalnya, sebagiannya untuk perawatan kontrakan ini, dan sebagiannya lagi untuk kepentingan fisabilillah atau sosial. Itu terserah Pak Haji lah isinya, terserah Pak Haji. Nah, itu namanya wakaf ahli namanya. Cuman wakaf ahli ini kalau di Indonesia nggak bisa disertifikasi wakaf. Kalau di Indonesia itu yang bisa disertifikasi wakaf itu wakaf khairi, wakaf publik. Kalau wakaf keluarga nggak bisa, tapi bisa secara hukum Islam namanya wakaf ahli. Jadi Pak Haji mewakafkan kontrakan itu kepada keluarga untuk dikelola dengan ketentuan yang Pak Haji mau nopo. Nah, apa yang Pak Haji mau, termasuk untuk sosial tadi itu. Tapi kalau untuk yang pertama tadi betul sakit tadi, yang berlaku itu tetap hukum waris. Kalau panjenengan kerso supaya tidak terjadi konflik, karena khawatir ada konflik setelah peninggalan jenengan misalnya, dihibahkan semasa hidup saja kalau mau. Caranya gini, dalam Islam itu pemindahan hak harta dari orang tua ke anak itu ada 3 cara. Pertama nafkah, yang kedua hibah atau hadiah, yang ketiga waris. Kalau nafkah
asasnya sesuai kebutuhan tadi. Kalau nafkah asasnya sesuai dengan kebutuhan. Anak yang kuliah di Jogja sama yang kuliah di Bandung, sama yang sudah nikah sama yang belum nikah tentu berbeda. Itu satu sesuai dengan kebutuhan. Itu nafkah namanya. Kemudian yang kedua hibah atau hadiah. Kalau hibah atau hadiah ini asasnya harus adil, harus sama. Sebagaimana dalam hadis Bukhari. Hadis Bukhari pernah ada sahabat Nabi namanya Nu'man ibn Bashir, bapaknya Bashir radhiyallahu an berniat memberikan harta kepada putranya Nu'man radhiyallahu an. Kata ibunya Nu'man bilang, "Anakmu kan banyak, masa cuma Nu'man yang dikasih?" Kata bapaknya, "Aku maunya ngasih dia kok." Enggak terima aku. Yang lain harus kasih, kalau enggak tak laporkan ke Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata sahabat Nu'man juga bilang, "Saya juga enggak mau terima hibah bapak kecuali Rasulullah Muhammad SAW sebagai saksinya." Maka kemudian menghadaplah keluarga ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi bersabda ke sahabat Bashir, "Anakmu cuma satu ini?" "Tidak, anak saya banyak ya Rasulullah." "Kamu kasih semua?" "Enggak, cuma dia aja." Kata Nabi, "Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Jadi kalau yang satu dikasih, yang lain kasih juga. Bisa melalui hibah gitu Pak Haji. Nah, saya nggak tahu kalau hukum positifnya, mekanisme balik namanya. Tapi kalau sudah diakadkan, itu nggak bisa dihitung sebagai waris. Contoh, Pak Haji kumpulkan semua anak. Ini bukan wasiat, ini hibah bapak kepada kalian. Walaupun ini hibah bersyarat, misalnya gitu. Artinya kalau dalam Islam kan orang tua menghibah ke anak itu bisa sewaktu-waktu diambil lagi Pak Haji. Kalau misalnya anak ini balelo misalnya gitu ya, kok balelo, aku minta lagi. Itu boleh. Itu karena orang tua punya hak untuk meminta kembali apa yang dihibahkan. Dalam Islam ada rumus, tidak halal seseorang itu meminta kembali apa yang telah diberikan kepada anak kandungnya, kepada orang lain kecuali dari orang tua kandung kepada anak kandung. Itu boleh Pak Haji. Maka Pak Haji kumpulkan aja. Selama kalian dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, selama kalian dalam upaya nopo tersajinan lah, maka ini akan aku hibahkan kepada kalian. Silakan direkam, misalnya gitu. Ini rumah ini untuk kamu, misalnya. Ini untuk kamu, ini untuk kamu, untuk kamu. Nah, ini udah Bapak hibahkan kepada kalian semua. Namun untuk sementara Bapak yang kelola dulu, terutama bagi yang masih kecil-kecil. Bapak yang pegang dulu, Bapak yang kelola dulu. Nah, itu namanya dikelola oleh walinya. Dan Bapak harus diizinkan untuk masih menggunakan semua ini. Kalau ada yang nggak mau, udah saya keberatan, ya udah kamu nggak saya kasih, misalnya gitu. Itu terserah Pak Haji. Tapi harus diberi semua sih. Itu harus sama, laki perempuan sama, nggak ada beda, nggak ada 2 kali bagian, nggak ada. Itu nanti pertimbangannya ya sesuai dengan kebijakannya Pak Haji, nanti kumpulkan semua anak-anak. Itu seperti itu. Kalau Pak Haji mau begitu, khawatir terjadi konflik misalnya. Tapi sebenarnya waris itu kalau ada anak laki-laki beres. Wonten putra jalan. Alhamdulillah. Dengan adanya anak laki-laki udah beres sebenarnya. Karena pembagian waris nanti tinggal ke istri. Kalau Pak Haji meninggal duluan tapi sejalan panjang umur saya telah feta insyaallah. Nah, istri terus langsung ke anak-anak. Anak-anak dengan pembagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Karena saudara jenengan nggak dapat, saudara kandung nggak dapat. Kecuali jenengan anaknya perempuan semua. Kalau anaknya perempuan semua, itu dari jalur jenengan samping itu dapat bagian waris. Makanya jenengan kalau punya anak laki-laki udah aman warisnya itu. Kalau punya anak laki-laki, kalau nggak punya anak laki-laki itu ya agak deg-degan. Ngerinya nanti ya dari kanan kiri ini yang ngerecokin ngerinya. Tapi kalau nggak ngerecokin sih ya ada apa-apa. Alhamdulillah. Nah, ngatain nggih Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain Pak Haji. Nggih, monggo. Betul. Katanya kalau sholatnya baik, baiklah seluruh amalnya. Betul. Apabila sholatnya rusaklah seluruh amalnya. Betul. Itu mohon dijelaskan. Lalu yang kedua, ada amalan khusus untuk menakban ini. Mohon dijelaskan. Oke, bagus. Yang pertama berkaitan dengan sholat. Betul, memang ada hadis riwayat At-Tabarani di mana rahimahullah, di mana Nabi bersabda, "Qamaqal awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati as-shalah."
Yang dihisab pertama kali dari seorang hamba pada hari kiamat itu adalah sholat. Ini berkaitan dengan hakullah. Sholat pertama kali dihisab ini berkaitan dengan apa? Hakullah. Nah, kalau sholatnya bagus, yang lain dianggap bagus. Kalau yang sholatnya buruk, yang lain dianggap buruk. Karena sholat itu kepalanya. Orang itu kalau udah sakit kepala, yang lain ikut lemes juga. Nah, cuman baiknya sholat itu terkait dengan yang lain juga, yaitu zakat. Jangan salah. Jadi walaupun orang itu sholatnya baik, kalau nggak zakat dinilai buruk sholatnya. Jangan salah. Di sholat itu kita perbaiki, tapi menjadi tidak baik kalau kita tidak zakat, padahal kita wajib zakat misalnya. Sholat ini terkait dengan birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Karena sholat ini syukur kepada Allah, berbakti orang tua itu bukti bahwa kita berterima kasih kepada sesama. Kalau bahasa Al-Qur'annya anishkurli wali walidain. Makanya dalam ayat Al-Quran banyak sekali setelah perintah Allah disusul perintah berbakti pada kedua orang tua. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar disebutkan sirat itu pos pertamanya sholat, tapi pos terakhirnya itu birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Maka kalau pos pertama beres, ini yang lain beres memang, tapi jadi nggak beres kalau dia durhaka sama orang tua. Nah itu seperti itu. Termasuk juga menjadi nggak beres sholat itu kalau dia nggak zakat, padahal dia wajib zakat. Nah, itu kenapa kok orang yang sholat nggak zakat padahal dia mampu zakat kok jelek sholatnya Ustaz? Dan saya mungkin orang kalau nggak ngeluarin zakatnya berarti di dalam hartanya bercampur hak orang lain. Orang yang nggak ngeluarin zakat padahal dia wajib zakat berarti di dalam hartanya bercampur hak orang lain. Bayangkan dia sholat pakai baju yang dibeli dari harta yang bercampur dengan hak orang lain. Bayangkan dia sholat ditenagai dengan makanan yang dimakan, yang dia beli dari harta yang bercampur dengan hak orang lain. Nah makanya harus hati-hati. Jadi nggak bagus sholatnya kan gara-gara bercampur dengan hak orang lain. Ngeten gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, nisfu Sya'ban, ngeten. Ada hadis yang sahih riwayat jamaah, sekelompok ahli hadis. Bahkan hadis ini dinyatakan sahih dari semua jalur periwayatannya. Pada malam nisfu Sya'ban, insya Allah malam Jumat di tanggal 14. Kalau 14 itu Jumat, berarti malam Jumatnya gitu. Malam Jumatnya. Dari 13 malam berarti. Nah itu Allah menatap hambanya pada malam nisfu Sya'ban dan mengampuni seluruhnya kecuali dua, musyrik dan musyahim. Kecuali dua, yaitu musyrik dan musyahim, orang yang berbuat syirik dan orang yang berantem. Jadi malam itu terutama dengan istri, dengan anak, kejahatan-kejahatan dulu, jangan berantem dulu. Kalau istri mau ngajak berantem, mah besok aja. Damai dulu mah. Karena sayang kalau malam itu kita tidak diampuni oleh Allah gara-gara apa? Berantem. Satu dulu ya. Nah, karena Allah menatap hambanya pada malam itu secara khusus dengan tatapan ampunan, berarti malam itu bukan malam biasa. Itu malam luar biasa. Makanya dulu para tabi'in terutama yang saya tahu, itu beliau menghidupkan malam Sya'ban itu dengan dua macam. Ada yang menghidupkan secara kolektif di masjid, di mushola. Ada yang menghidupkannya masing-masing di rumah. Jenengan terserah pilih yang mana, tapi jangan sampai malam itu tidak dihidupkan. Jadi jangan sampai malam itu tidak dihidupkan, tapi hidupkan. Terserah jenengan, mau baca Yasin monggo, mau baca surah yang lain juga boleh, mau taklim gini juga boleh, mau sedekah juga boleh, mau silaturahim juga boleh, terserah. Mau seperbanyak sholat sunnah juga silahkan. Nah, kalau orang nanya, apakah Nabi Muhammad SAW menghidupkan malam Sya'ban? Saya jawab iya. Nabi Muhammad SAW itu menghidupkan malam Sya'ban. Mana dalilnya? Hadisnya Sahih Muslim. Suatu malam, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, aku kehilangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicari-cari Nabi nggak ada, karena biasanya Nabi itu kalau habis sholat Isya, kalau nggak ada kepentingan kaum muslimin, Nabi istirahat tidur. Malam itu Nabi nggak ada.
Dicari oleh Siti Aisyah, ternyata malam itu, dan itu malam nisfu Sya'ban kata Siti Aisyah, itu malam nisfu Sya'ban. Ternyata Nabi sedang ziarah Baqi. Malam itu Nabi sedang ziarah Baqi. Siti Aisyah nunggu di luar pagar, lama Nabi ziarah Baqi pada malam nisfu Sya'ban itu, sampai akhirnya beliau pulang. Begitu pulang sampai di rumah, Siti Aisyah sudah pulang duluan. Kata Nabi bertanya, karena Nabi itu punya mukjizat, bisa melihat ke belakang tanpa menoleh. Kamu dari mana tadi? Dari mengikuti Anda ya Rasulullah. Saya khawatir panjenengan ke istri yang lain. Padahal Nabi nggak mungkin khianat ya. Kata Nabi, kamu telah tergoda oleh setan kamu. Saya ada setannya ya Rasulullah. Semua. Termasuk engkau? Ya termasuk saya. Hanya saja Allah merahmatiku sehingga semua setan yang menggodaku masuk Islam. Maka kalau berujuk pada hadis ini, berarti Nabi malam itu, malam nisfu Sya'ban, beliau menghidupkannya. Amalan Nabi saat itu adalah ziarah Baqi. Itu hal yang nggak biasa Nabi melakukannya, tapi Nabi melakukan pada malam itu. Nah, jangan terserah. Nah, kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi tidak menghidupkan, salah. Nabi menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Walaupun caranya kita beda-beda. Ada yang rame-rame, monggo. Ada contohnya dari tabi'in itu. Atau masing-masing di rumah, monggo. Nah, Ibnu Abbas mengatakan begini ketika menafsirkan surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Ketika menjelaskan tentang ayat itu, Ibnu Abbas mengatakan takdir yang dieksekusi di malam Qadar itu ditetapkannya di malam nisfu Sya'ban, kata Ibnu Abbas. Saya ulang ya, takdir yang dieksekusi di malam Qadar itu ditetapkannya di malam nisfu Sya'ban. Makanya kalau kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu, harapannya nanti kita dapat keutamaan malam Qadar. Karena yang dieksekusi di malam Qadar itu adalah takdir yang ditetapkan di malam nisfu Sya'ban. Nah, kapan malam Qadar kita tidak tahu. Tapi kapan malam nisfu Sya'ban kita tahu. Makanya jangan dilewatkan. Terserah jenengan monggo lah. Mau baca Yasin di monggo, mau baca surah yang lain juga silakan, tidak apa-apa. Yang penting jangan dilewatkan. Betul ya? Wallahu a'lam. Jadi mumpung ngaji di masjid hujan deras lagi. Ambil doa ya, ambil doa yang baik ya. Insya Allah mustajabah. Semoga Allah mudahkan dan suksesnya tetap berkait, tetap tepatkan selesai pembangunan masjid ini ya. Amin. Allah kalau ada cukup dulu. Cukup ya. Cukup dengan doa. La ilaha illallah wa la ilaha illallah Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya qahhar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liwalidina wa limashayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah urusan kami ya Rabb, fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami.
Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna min alladhina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.